Ya, ngobrol santai ya, ngobrol santai tentang Cilegon, betul-betul rumah kita. Jadi Cilegon itu dalam perjalanan sejarahnya, kita mulai dari Belanda. Belanda itu masuk di Indonesia ini pertama kali pada tanggal 27 Juni di 1596. Nah, Belanda itu berada di Indonesia itu sejak 27 Juni 1596 sampai 8 Maret 1942. Itu Belanda berada di Indonesia, di Nusantara, di beberapa daerah Nusantara, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana lah Belanda itu. Nah, sejak 1942 itu Belanda belum selesai, karena pada waktu 1942 itu Belanda dikalahkan ketika Perang Pasifik itu dikalahkan oleh Jepang. Tapi Belanda balik lagi ke Indonesia ya, atau yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Nah, itu Belanda balik lagi, agresi militer kedua. Tapi Indonesia sudah merdeka. Makanya Belanda itu tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu lama, bukan 10-20 tahun tuh, puluhan tahun Belanda itu. Ya. Nah, kedatangan Belanda 27 Juni itu ya 1596 itu Indonesia ini mengalami berbagai macam peristiwa. Ya, di mana-mana ada dulu Westerling ya, ada peristiwa Westerling, ada peristiwa pertempuran di Ponorogo, perlawanan di Ponorogo, perlawanan di di Jawa Tengah, di Surabaya, di mana-mana lah perlawanan. Itu ya, perlawanan. Nah, di Cilegon, khususnya Cilegon, Banten ya. Di Banten itu sejak kedatangan Belanda pada 1596 itu tahun 1879 itu Banten khususnya ya, Cilegon itu mengalami masa paceklik, masa wabah penyakit demam kolera. Itu tahun 1879 sampai 1884. Langit bolong. Nah, itu yang dikenal oleh orang Banten langit bolong. Orang Cilegon menyebutnya langit bolong. Saking panas sih disebut langit bolong. Seakan-akan matahari itu langsung nyorot ke bumi, panas. Itu musim paceklik, musim penyakit. Nah, orang-orang penduduk Banten ya, Keramat, Cilegon, Serang, Walantake dan sekitarnya itu banyak yang meninggal dunia. Tercatat itu 10% penduduk Banten, Cilegon itu meninggal dunia karena kena wabah penyakit. Nah, kekejaman Belanda pada waktu itu, binatang itu sampai dibunuh, ditembak, dibakar itu, tembaki oleh Belanda itu. Saking kejamnya Belanda, begitu masyarakat juga kesusahan begitu, jadi padi dirampas oleh mereka itu Belanda. Itulah penjajah ya. Penjajah itu pada tahun 1879 sampai 1884. Nah, menjelang 1884 atau berakhirnya masa paceklik, berakhirnya masa penyakit demam ya, Banten, Cilegon khususnya, dan Lampung atau Sumatera ya, Pulau Sumatera, Lampung dilanda
kedua, bahaya kedua apa? Meletusnya Gunung Krakatau. Krakatau itu meletus pertama kali pada tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Oktober. Berapa bulan tuh? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. Jadi berturut-turut letusan Gunung Krakatau itu pada tahun 1883. Bayangkan dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 27 Oktober 1883. Tapi letusan yang sangat besar, sangat menakutkan sekali pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883. Tsunami air yang naik dari Selat Sunda itu, Jegur itu naik itu sekitar 30 meter tingginya banjirnya itu. Loh, berarti kalau Citangkil, apa namanya, Lampung Selatan, Citangkil, Lampung Selatan, Merak, Anyar, Cigading, ya kan? Sampai daerah Cilegon itu, Bojonegara, diperkirakan ya habis bikin manusia. Ya, itu dalam catatan itu tercatat kurang lebih sekitar 36.000 jiwa yang meninggal. Pertama meninggal itu karena wabah penyakit 10% penduduk Banten. Kemudian 30.000 meninggal akibat peristiwa bencana alam, meletusnya Krakatau, ya, meletusnya Krakatau yang pada tahun 1883 itu, ya kan? Jadi 2 kali bencana yang sangat besar di Banten mengalami masa sulit sekali itu. Nah, peristiwa ini juga membuat Belanda juga mencatat itu peristiwa ini, membuat film. Barangkali mereka itu, kalau mereka sudah modern ya, dan kita waktu itu belum merdeka, masih dalam kesultanan, masih ada Kesultanan Banten, ya. Nah, pada tanggal atau 3 tahun kemudian, bukan 3 tahun, 1883, 1888, 5 tahun kemudian, ya, masa-masa pemulihan kehidupan kemasyarakatan itu Belanda melakukan ulah, ya kan? Pelarangan kegiatan keagamaan tuh, orang-orang Islam dilarang kegiatan keagamaannya, adat dan sebagainya dilarang, itu dianggapnya mengganggu, sehingga ada menara yang dirobohkan tadi, pokoknya diganggu aja, tidak suka orang Belanda itu sehingga orang-orang Cilegon, tokoh-tokoh Cilegon, kaum petani, kaum priayi bersama-sama dengan masyarakat Cilegon khususnya dan umumnya masyarakat Banten melakukan perlawanan pada Belanda. Pada Belanda. Pertarungan atau perlawanan itu dilakukan pada tanggal 9 Juni tahun 1883. Meletuslah perang Cilegon yang disebut Geger Cilegon itu 1888 ya, 1888. Nah, jadi peristiwa-peristiwa sebelum merdeka di Cilegon itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama itu adalah kedatangan Belanda yang ke-1596, kemudian pada tahun 1879 sampai 1884 masa peceklik atau masa wabah penyakit langit bolong istilahnya ya. Pada tahun 1883 terjadi peristiwa Krakatau meletus. Ketika masyarakat baru sedang akan membangun pemulihan kemasyarakatan kembali, tiba-tiba tahun 1888 terjadi karena tingkah laku perlakuan Belanda, akhirnya masyarakat Cilegon bangkit dan melawan Belanda. Disebutlah Geger Cilegon. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Juni tahun 1888. Nah, tercatat. Nah, di mana pertempurannya?
Ya di Seneja itu ya, di apa namanya, rumah dinas Belanda di situ. Udanaan Cilegon. Nah, ketika itu perang sudah dianggap menang tuh, Belanda itu sudah kalah Belanda itu keteter. Lah mungkin mereka memanggil kawan-kawannya dari Jakarta, dari Tangerang, sehingga berdatangan ke Cilegon tuh. Nah, saudara-saudara kita kaum muslimin pada waktu itu, para tokoh, para pahlawan itu ketika sudah dianggap menang ini, jadi pada pulang tuh. Pada pulang, mau yang keramat ke keramat, yang ke serang, yang ke walantaka, yang ke apa namanya? Ke tenara pulangnya gitu. Di pertengahan dihajar lagi di Toyomerto. Nah, di Toyomerto itu pertarungan sengit di situ. Di Toyomerto ya, ada pom bensin tuh. Sebelah sininya gunung Gunung Pinang. Nah, di situ terjadi pertempuran sengit tuh. Hajar, nah di situ dibantai. Banyak orang muslim, para pahlawan kita yang meninggal di situ. Itu ada apa namanya ketemu di jalan. Belanda tuh mereka sudah punya senjata senapan kan, punya pistol, sementara kita hanya pakai parang, golok, pakai tumbak, itu runcing barangkali waktu itu ya. Itu terjadi pada tanggal 9 Juni ya. Nah, kemudian setelah perang geger Cilegon itu Belanda terus menjajah, tiba-tiba terjadi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu tahun 1939 sampai 1945. Nah, Perang Dunia Kedua itu antara Jepang dengan sekutunya dan Amerika dengan sekutunya. Itu yang disebut perang Pasifik. Nah, perang Pasifik. Nah, pengaruh perang Pasifik ini karena kebetulan Belanda waktu itu sedang menjajah di Indonesia, jadi mungkin dikejar dari jajahannya, sehingga terjadilah pertarungan di Selat Sunda di sini. Di Citangkil, antara Citangkil, Gading, Merak tuh terjadi situ pertempuran antara pasukan Jepang, tentara Jepang dengan tentara Belanda, Australia di situ, Amerika di situ. Terjadi dekdor perang itu terjadi pada tanggal 28 sampai tanggal 1 dan 2 bulan Maret 1942. Jadi 28 Februari sampai tanggal 1 atau 2 bulan Maret. Berarti kurang lebih sekitar 3 harian pertempuran di situ di Sunda itu. Jeger aja. Nah, Jepang pada waktu itu ingin masuk ke Indonesia. Ingin menjajah tuh. Mungkin setelah itu ada perjanjian sehingga Indonesia diserahkan pada Jepang tuh. Belanda balik ke negaranya, sebagian pulang ke negaranya, Jepang masuklah ke Indonesia, masuklah ke wilayah Cilegon. Gitu, masuk ke Banten, masuk ke Serang dan seterusnya. Itu Jepang. Nah, Jepang itu ada kelebihan sedikit, membangun militer, membangun ketentaraan. Kalau mereka juga khawatir dengan Jepang, dengan Belanda, kita sekutu itu kekhawatiran. Dibangunlah menyatu dengan masyarakat, bikinlah pasukan, milik pasukan itu. Termasuk orang tua saya juga ikut di situ. Ada peta sekali, peta itu pembela tanah air, pembela tanah air itu. Nah, karena kita tahu juga paham bahwa Jepang itu maksud tujuannya itu bukan hanya untuk menjadi kawan, walaupun ada 3 janji A itu, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pimpinan Asia, kalau misalnya itu 3A itu. Nah, tertarik kalau masih kita, ini kita akan dilindungi nih, dibantu oleh Jepang nih. Padahal dibalik itu ada keinginan lain juga Jepang. Kejam juga Jepang. Nippon itu ya. Sehingga, Jepang itu tidak lama. Hanya pada tahun mulai 1942 sampai 1945. 3 tahun doang Jepang itu. Tapi, luar biasa. Kekalahan Jepang itu. Nah, Jepang kemudian Hiroshima dan Nagasaki, kota yang ada di Jepang itu dibom oleh Amerika. Bom atom, jelegur 2 kota itu. Hancurlah sehingga Jepang balik ke negaranya. Takluk
kepada Amerika. Sehingga ada istilah, ada pernyataan ya, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu hadiah dari Jepang. Ada mengatakan hadiah dari Amerika, ada mengatakan hadiah dari Belanda. Masing-masing menyatakan pahlawan kesiangan gitu. Tapi bukan itu, nggak ada itu. Karena masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia tetap melawan penjajah itu. Kebetulan saja Amerika mengebom atom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi Jepang lumpuh, balik ke negaranya. Pada tanggal 17 Agustus itu dimerdekakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu tanggal 17 Agustus ya. Baru merdeka, beberapa tahun baru merdeka, tuh Indonesia baru euforia lah. Merdeka, bebas gitu ya. Bebas, baru sedang membangun kemasyarakatan dan sebagainya ya. Nah, Belanda itu kayaknya kurang puas, nggak puas, balik lagi tuh Belanda itu, balik lagi ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 sampai tanggal 20 Desember datang ke Indonesia lagi tahun 1948. Nah, inilah disebut agresi militer Belanda kedua. Tapi Indonesia sudah menyatakan sebagai negara yang merdeka. Sudah merdeka tuh. Dan dunia sudah mengakui sebagian akan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Beberapa negara tetangga sudah mengakui. Sehingga ketika datang ke sini, ya kita sudah diakui oleh PBB, oleh oleh dunia internasional kemerdekaannya. Jadi walaupun datang ke sini tetap Belanda tidak diterima dan negara-negara tidak mengizinkan Belanda untuk melakukan penjajahan kembali ya. Nah, itu peristiwa itu. Nah, setelah Republik Indonesia merdeka dan agresi Belanda sudah selesai, tentunya presiden kita, kepala negara kita ingin membangun negaranya menjadi negara yang sebagaimana negara-negara umumnya di dunia, ingin menjadi negara yang maju, ingin menjadi negara yang sejahtera, mempunyai kedaulatan rakyat, kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik itu. Maka melakukan komunikasi dengan berbagai macam negara-negara maju. Antara lain pada tahun 1956 ya, atau 56 48 itu berarti 56 8 tahun kemudian ya. 8 tahun kemudian setelah Republik Indonesia merdeka, setelah agresi Belanda itu, Presiden Soekarno dengan beberapa jajarannya berangkat berkunjung ke negara Amerika pada bulan Juni. Pada bulan Juni berangkat ke Amerika untuk minta bantuan untuk membangun negara dalam bidang ekonomi dan teknik tuh. Minta bantuan ke Amerika. Pada waktu itu Amerika menolak. Kenapa? Karena Amerika masih punya kepentingan dengan Republik Indonesia. Kepentingan apa? Karena salah satu sekutunya Amerika yaitu Belanda masih bercokol di Irian Barat. Irian Barat tuh. Nah, Irian Barat tahu bahwa Irian Barat itu adalah salah satu wilayah Indonesia yang kaya dengan tambang. Bercokol di sana Belanda itu. Kemudian terjadilah kesepakatan antara Republik Indonesia, perjanjian New York, kalau nggak salah perjanjian New York itu tahun berapa tuh, 50 berapa itu ya, perjanjian untuk masalah itu, pengelolaan itu terjadi tuh kesepakatan itu, sehingga ada perusahaan namanya di Irian itu Freeport. Nah, ada Freeport itu kan perjanjian mungkin Belanda balik coba panik asal kita bisa ngelola pun kok, ya bisa apa mungkin mengkolan ya mungkin ya, barter mungkin kalau akhirnya kedaulatan diakui oleh Amerika, sementara Belanda belum mengakui. Nah, jadilah tuh hubungan itu. Sementara ketika datang ke sana pada tahun 1956 itu Amerika menolak, sehingga Indonesia pada waktu itu berangkat ke Rusia pada bulan September. Datang ke Soviet,
atau ke Uni Soviet atau ke Rusia, ketemulah di sana, diterima di sana itu, diterima oleh Rusia dan permintaannya itu dikabulkan untuk kerjasama masalah teknik dan ekonomi, diterima oleh Soviet, kesepakatan, ya dibantu Indonesia itu, dibantu sehingga pada tanggal 20 Mei berdasarkan kesepakatan itu dibangunlah pabrik baja Trikora. Itu 20 Mei tahun 1962. Trikora yang sekarang KWT itu ya. Nah, KWT itu adalah dibangun pada masa Presiden Soekarno. Itu KWT itu Trikora ya, pada masa Trikora. Kita tahu setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi Perang Dingin, ya kan? Perang Dingin terjadi pada tahun berapa? 1945 atau setelah Perang Dunia, atau tepatnya 1950 sampai 1980 berapa? 86 kalau nggak salah. Sampai 1800-an lah. 1980-an itu. Perang Dingin tuh. Perang Dingin antara Amerika dengan sekutunya, Uni Soviet dengan sekutunya. Terjadi Perang Dingin tuh. Perang Dingin itu artinya perang apa? Perang pengaruh, perang politik, perang ekonomi, perang dagang tuh, perang pengaruh. Ya, sementara Republik Indonesia pada waktu itu sudah ada kesepakatan dengan Amerika dan juga ada kerjasama dengan Rusia tuh, pabrik baja. Kalau dengan Amerika tentang masalah pengelolaan itu yang di Irian itu, Freeport itu. Nah, jadi dua negara superpower ini masuk kedua di Indonesia. Jadi seakan-akan kita itu kiblatnya kemana nih? Ke Amerika atau ke Rusia? Mungkin gitu ya. Barangkali yang ahli sejarah itu lebih paham tentang masalah itu. Itu terjadi pada tahun 1956 1962 mulai Trikora itu. Nah, bagaimana dengan Cilegon nih? Trikora dibangun di Cilegon. Nah, Cilegon itu pada waktu itu adalah daerah kedanaan. 3 kecamatan. Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Cilegon, dan Kecamatan Pulau Merak. Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Pulau Merak, dan Kecamatan Bojonegara. 3 kecamatan ya. Itu masa Kabupaten Serang pada waktu itu, Provinsi Jawa Barat ya. Nah, pemerintah pusat ya pada tanggal ya pemerintah pusat itu mengeluarkan PP nomor 40 tahun 1986 tentang pembentukan kota administratif Cilegon ya. Itu PP nomor 40 tahun 1986 tepatnya pada tanggal 17 September 1986. Itu tentang pembentukan apa? Cilegon sebagai kota administratif pada waktu itu. Tapi sebelumnya pemerintah pusat mengeluarkan PP nomor 35 tanggal 31 Agustus terkait dengan penyertaan modal negara tentang pabrik baja. Jadi berapa tahun setelah itu? 86, 70 berarti kurang lebih sekitar 16 tahun ya. 16 tahun kemudian Cilegon menjadi kota administratif. Nah, dalam perjalanannya kemudian Cilegon, Banten, Cilegon masih tetap secara administratifnya itu sudah masih menjadi kewedanaan, kemudian kota administratif tapi masih diatur oleh kewedanaan masih Kabupaten Serang. Sementara Banten masih jadi Kepresidenan Banten Provinsi Jawa Barat. Nah, pemerintah pusat ya pada tanggal 20 April 1999 mengeluarkan surat keputusan atau mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang apa? Penetapan tentang Cilegon sebagai kota madya bersama-sama dengan Provinsi Banten bersama-sama dengan di Depok
Depok ya. Itu Depok dan Cilegon ditetapkan sebagai kota madya. Jadilah kota madya atau kota Cilegon. Wali kota pertamanya almarhum Aad Syafaat. Ketua dewan pertamanya adalah siapa dari PKB itu? Zaidan. Tuh, gitu ya. Nah, ini perjalanan sejarah tentang Cilegon. Kenapa Cilegon itu menjadi kota administratif atau kota madya? Karena ingin jadi bisa mengurus wilayahnya sendiri. Kenapa Banten jadi provinsi? Karena juga untuk mempermudah mengurus wilayah sendiri. Karena Jawa Barat sangat luas wilayahnya. Masuk Jakarta, kemudian Banten kan nyebrang Jakarta kan, Bandung, Banten nyebrang Jakarta. Jadi waktu jadi pemekaran itu pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 20 April 1999 ya, atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Nah, itulah perjalanan kilas balik atau Cilegon dari fase ke fase. Lebih ini nanti kita uraikan atau sekian terjadi apa, peristiwa apa, hubungannya apa. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.